seorang gadis yang berusia 13 tahun yang tidak pernah menerima keadaan kakaknya yang terlahir dengan keterbelakangan atau idiot itu. Dia bernama Angel. Angel begitu malu dengan Hendra, yaitu kakaknya, karena keterbelakangan kakaknya yang disebut dengan idiot itu, si Angel ini menganggap dirinya malu karena memiliki kakak yang berketerbelakangan tersebut. Iya. Dan kakak pun menjawab, ini darah untuk adik. Saking sayangnya untuk adiknya, meskipun memiliki keterbelakangan, namun dia sangat sayang kepada adiknya. Di sanalah terletak pengorbanan kakak yang tak henti-hentinya untuk adiknya. Bahkan jiwanya pun dia korbankan untuk adiknya. Sesudah itu, dokter pun bertanya kepada kakaknya yang bernama Hendra tersebut, apa yang kakak inginkan dengan darah ini? Dan sang kakak pun berkata, darah ini ingin kakak sumbangkan untuk adik. Kakak tidak ingin adik mati. Dengan sebegitunya kakak tersebut sayang kepada adiknya. Dan setelah itu sang dokter pun menuju ruang donor darah untuk mengambil darah sang kakak tadi. Dan alhamdulillah setelah didonorkan darahnya kepada sang adik pun terbangun dari komanya. Lalu dengan peristiwa tersebut, sang kakak pun ingat dengan ulang tahun sang adik pada hari itu. Walaupun sang adik belum terlalu sehat untuk dibawa kemana-mana, sang kakak pun pergi ke tempat ruang donor darah tersebut untuk mengambil hadiah yang telah disiapkan oleh ibunya. Tetapi sang kakak tersebut tidak pernah terpengaruh dengan kata-kata kasar dari adiknya tersebut. Walaupun begitu kasar kata-kata adik, tapi sang kakak tetap menyayanginya. Sang kakak pun terbaring lemah di tempat penginapan, dan sang adik pun menuju ke tempat kakaknya tersebut. Sang adik berbicara kepada orang tuanya, "Mama, kenapa kakak?" Dan mama pun menjawab, "Kakak kamu tadi terjatuh untuk mengambil kado untuk kamu." Dan setelah itu kembali ke belakang, tadi ada yang terlupa. Sebelum sang Angel, yaitu sang adik, bangun, kakak pergi ke tempat adik untuk mengantarkan kado tersebut. Dan setelah itu mereka pun menangis bahagia karena terharu dengan perjuangan mereka berdua. Dan setelah itu mereka semua merasa sudah aman, dan mereka kembali ke tempat penginapan sang adik. Setelah beberapa saat, adik pun tertidur lelap dan tidak merasakan ada yang aneh dengan peristiwa yang telah dialaminya. Dan papa dan mamanya pergi ke tempat penginapan adik. Lalu sang adik pun terbangun dan mendapati ayah dan ibunya sedang menangis. Lalu sang adik pun bertanya, ya kita langsung ada pertanyaan, mungkin apa? Iya, mungkin
banyak makna dan cocok untuk dibaca oleh para pelajar. Dan kelebihan lainnya yaitu covernya juga bagus dan menarik. Terus pesan untuk teman-teman yaitu dalam sebuah cerita My Idiot Brother ini dapat kita angkat pelajaran atau kita ambil pelajaran, yaitu seberapa keterbelakangan pun keluarga kita, haruslah kita tetap menghargainya, karena sejatinya manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mungkin saja keluarga kita ada yang berketerbelakangan, namun dia memiliki bakat tersendiri, tapi yang tidak agak biasa saja. Bahasanya sangat menyayangi anaknya walaupun berketerbelakangan tersebut. Seperti apa sayangnya dalam cerita itu? Seperti sayangnya ibu tersebut, dari kecil dia tetap bersabar merawat anak-anaknya walaupun anak-anak tersebut tidak saling menyayangi. Tapi alhamdulillah Tidak saling menyayangi bagaimana dalam cerita itu? tidak saling menyayanginya, sering berantem gitu. Tapi insya Allah bisa ditegur dengan baik. Dan perjuangan ibu tersebut sangat besar. Contohnya dia membesarkan anak-anak tersebut dengan jauh dari suaminya. Suaminya bekerja di laut lepas dan mencari nafkah, walaupun begitu sang ibu pun tetap bersabar dengan kejahatan tersebut. Karakter tokoh mana yang tidak suka Sari di cerita itu? Kenapa? Karakter yang kurang Sari suka yaitu karakter teman-teman Angel di sekolah yang sering membuli-buli sang kakak yang berketerbelakangan tersebut. Baik, saya kira cukup. Terima kasih, Sari Putri. Sama dengan Ibu Elvi dikit ya. Dalam cerita ini apakah peran orang tua ada digambarkan sehingga dia bisa memberikan arahan kepada anak yang normal itu ya, bagaimana bersikap kepada kakaknya. Kayaknya sini si ibu atau si ayah kurang memberikan arahan kepada anaknya dalam si adik ini, sehingga dia memang tidak menyukai kakaknya yang idiot. Apakah ada dalam cerita ini digambarkan? Ada. Contohnya sang ibu sering menegur adik yang bernama Angel tersebut karena seperti ini. Angel, tetaplah bermain dengan kakakmu walaupun dia memiliki keterbelakangan tersebut, dia sangat menyayangimu gitu. Tapi menyebabkan si Angel ini kurang menghargai kakaknya, kurang menyayangi kakak ini mungkin pengaruh dari luar atau dari keluarga gitu, sehingga dia bisa kurang menyayangi abangnya. Angel kurang menyayangi kakaknya tersebut karena dia berbeda dari yang lain gitu. Berbeda dari ibu, tidak sama dengan ayahnya yang normal seperti biasa. Mungkin pengaruh dari teman-temannya. Juga termasuk pengaruh dari teman-teman karena sering mengejek Angel yang bodoh juga, dan menganggap kebodohan itu menurun dari kakaknya yang ideal gitu. Jadi ada seorang cowok yang suka sama Angel, kayaknya dianggap Angel itu sebagai penghambat untuk kedekatannya sama cowok itu ya, dalam cerita ini. Iya, Hendra ya. Ya. Tapi sejatinya cowok lelaki yang dia suka itu tidak terpengaruh dengan kakaknya yang berketerbelakangan gitu. Dia tetap menerima apa adanya. Ada nak yang dalam novel ini disinggung masalah lingkungan gitu? Lingkungan ada Pak. Contohnya Contohnya lingkungan di rumahnya yang besar dan
diisi oleh coklat yang disukai oleh kakak itu tersebut. Ini sudah memakai kata konjungsi sejatinya ini Pak, kalau supaya berarti dah tinggi ya rasanya saya. Ya itu saja ya. Ada tambahan Ibu? Sudah cukup. Iya, sudah cukup. Pada waktu ini. Sudah? Ya udah itu peserta pertama Sari. Ya, dari Sari minta maaf kepada ibu semuanya kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oh, udah. Sering itu baca novel berapa? Puluhan baru. Puluhan ya. Soalnya itu pertama siaran Oh Iya. bagus. Iya. tapi rasanya itu agak terbawa perasaannya Pak. Ini kan lebih bawa perasaan dengan teman satu orang fokus gitu. Kalau dengan banyak ini kurang bisa. Waktu baca novel ini nangis ya? Itu terbawa. Tapi kalau cerita tersebut tidak bisa diulang kembali dengan kata-kata kita sendiri. Dengan kayaknya cerita ini banyak sangat Pesan moral ya. moralnya dan